Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi di Renungan Harian Immanuel Santo Yakobus. Pagi hari ini saya akan berbicara bagaimana kita bisa mengatasi ketakutan dan kekhawatiran kita. Tema yang saya bawakan adalah Turn Your Worry into Worship. Saudara saya terkasih dalam Kristus, kita semua saat ini sedang dilanda wabah pandemik COVID-19 yang membuat kita takut atau khawatir. Bukan hanya wabah yang membuat kita takut akan sakit penyakit atau virus, tetapi juga kondisi saat ini mungkin kita sedang mengalami masalah di dalam ekonomi kita, finansial kita, atau mungkin masalah dalam keluarga kita, atau masalah dalam kesehatan kita semua. Sehingga suasana ini seakan-akan selalu menyerang kita dalam kondisi yang membuat kita takut dan khawatir. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita saat ini sedang dilanda wabah ketakutan dan kekhawatiran? Kita akan belajar dari Paulus dan Silas dalam Kisah 16 ayat 22 sampai dengan 26, apa yang mereka lakukan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dan tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dikatakan bahwa mereka berkali-kali didera. Mungkin saat ini kita juga mengalami hal yang sama, saudara. Kita seakan didera dengan begitu banyak masalah, bertubi-tubi masalah yang terus bergantian. Ini belum selesai, ini datang lagi. Sehingga kita seakan-akan terhimpit, tidak bisa bergerak. Satu hal, bahwa ketika mereka dipasung, bahkan kaki mereka dipasung, sama seperti kita mungkin sekarang tidak bisa banyak bergerak. Kita tidak bisa banyak keluar karena kondisi lockdown. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Tapi satu hal, bahwa mereka tidak dibungkam mulutnya. Jadi mereka masih bisa bersuara. Apakah saat ini kita juga masih bisa bersuara? Apa yang kita lakukan kalau kita masih bisa bersuara? Banyak dari kita menghadapi masalah, kita bersuara, kita ngomel, saudara. Kita ngomel dengan pekerjaan kita yang mungkin saat ini sedang susah. Kita ngomel dengan urusan virus yang gak selesai-selesai. Kita ngomel dengan pemerintah, kita berusaha menyalahkan pemerintah. Kita ngomel mungkin dengan pasangan kita. Bagi yang work from home, banyak ketemu terus dengan pasangannya, semakin banyak ketemu semakin ngomel, semakin terjadi konflik. Atau bahkan kita ngomel karena anak-anak kita mungkin saat ini harus online learning, belajar di rumah. Kita pun harus repot ngajarin. Kita seringkali ngomel, tapi percayalah bahwa ngomel tidak akan menyelesaikan masalah. Di ayat 25 dikatakan bahwa kira-kira tengah malam mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Tengah malam berbicara tentang the darkest hour. Pada saat titik terendah di dalam kehidupan mereka, mereka mengangkat puji-pujian dan menyembah Tuhan. Saudara terkasih, worship, pujian penyembahan punya dampak dan punya kuasa yang luar biasa. Worry dan worship adalah dua respon yang berbeda. Meskipun mereka mempunyai 3 huruf yang sama di awal, tapi responnya berbeda. Worry itu menaruh fokus pada besarnya masalah yang kita hadapi. Sedangkan worship menaruh fokus pada besarnya Allah yang kita sembah. Ketika mereka memuji menyembah Tuhan, gempa bumi menggoncangkan penjara itu, menggoncangkan sendi-sendi pasung yang membelenggu mereka, dan mereka terbebaskan. Percayalah saudara terkasih,
ketika kita memuji menyembah Tuhan, membesarkan Allah kita, maka itu sanggup membebaskan kita, hati kita, dari segala ketakutan dan kekhawatiran, dari segala belenggu-belenggu yang saat ini mengikat kita. Percayalah saudara, ketika mereka memuji menyembah, bukan hanya mereka saja yang dibebaskan, tetapi orang-orang lain yang mendengar pun juga mengalami kebebasan. Maka saat ini, setiap daripada kita, ketika kita memuji menyembah, orang-orang di sekitar kita pun juga akan mengalami kebebasan. Ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Mari saat ini kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Engkau Allah yang besar. Nama-Mu sanggup Tuhan mengalahkan segala sakit penyakit, mengalahkan segala masalah dalam hal perekonomian, di dalam hal finansial, di dalam hal keluarga. Nama-Mu adalah besar. Maka saat ini hamba-Mu berdoa bagi setiap kami yang sedang mengalami masalah. Kami percaya Tuhan, ketika kami boleh memuji menyembah-Mu saat ini, kebebasan terjadi, kemenangan terjadi, dan Engkau curahkan saat ini damai-Mu yang baru, sukacita-Mu yang baru, dan kami boleh menjadi pribadi yang akan menyaksikan kemenangan yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, segala doa yang kami panjatkan di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih saudara terkasih telah mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Tetaplah mendengarkan renungan dari Immanuel Santo Yakobus. Saya Michael Santoso dari Paroki Santo Yakobus. God bless you all. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam